Ashira Ayu Saputra. Ini namanya gini? Enggak digabung. Tulisin begini. Oh, oke. Terus ini yang dituliskan ini pengennya kebaca apa? Ayu. Ayu. Ini saya baca ini ya. Temperamen, keras kepala, nggak mau diganggu, mudah depresi, nggak seneng gosip. Saya berdasarkan ini loh ya. Terus yang difikirkan itu hanya yang penting-penting saja, nggak penting nggak dipikirin. Sajane apik karakter itu. Fokus sampean. Jadi yang nggak penting nggak dipikirin. Cuma temperamennya, keras kepalanya stabil banget. Jadi dia harus kudu diluk, ya mbak ya. Nek duwe karep terus muancep gitu. Ya, sangat pemilih. Kalau berteman sangat pemilih. Dan itu boleh, sangat wajar. Dan untuk seusia ini sampean anak yang sangat punya strategi. Apa iki? Kok 7i? Sampean ini termasuk anak yang sudah punya strategi untuk menyelesaikan masalah. Cuma strategi ini kan tidak selalu strategi positif ya. Strategi misalnya kamu mau menjatuhkan teman ya sampean punya strategi, sampean mau menyenangkan teman sampean punya strategi. Sampean mau menyelesaikan masalah dengan cara negatif ya strategi negatif sampean bisa. Sampean menyelesaikan masalah dengan strategi yang positif sampean bisa. Jadi nek liyane ku kena masalah iku wis budal tradu gitu sampean enggak? Aku kok tak garap kok kene. Mari memang aku kok tak memainkan peran seperti ini. Terus aku nang kono kok ngomong ini, arek iki kok cek ini. Sampean yang karakter begitu. Duduk arek sing dader gitu, datang singkat enggak. Dan ini lebih berbahaya kalau sampean lebih mengarah ke negatif. Nek ini nang positif, apik sampean. Sampean akan menjadi teman yang paling pintar dalam menyelesaikan masalah tanpa membuat masalah itu keruh. Karena sama sudah bisa berstrategi di sini. Itu kan eman kalau sama punya potensi itu gak dipakai, ya kan? Yes. Kalau sampean mau bilang bahwa sampean pengen terbaca Ayu, saya bacanya Anyu. Ada N di sini. Ini apa maksudnya? Ya, saya bacanya Anyu. Coba dibenahi, nggak usah banyak-banyak yang sini. Ini kecenderungan punya masalah dengan bapak dan punya masalah dengan ibu. Nggak cocok dengan dua-duanya. Karena yang jenengan tanya Rara yang mana? Jadi mangkul kan. Ini ada kecenderungannya sering bermasalah dengan dua-duanya. Gitu. Sampean paling bisa cerita sama siapa antara dua orang ini? Antara bapak sama ibu? Dua-duanya. Bisa cerita ke dua-duanya. Lebih seret mana? Ayu. Kayak kenapa? Aja gitu. Apa
apakah ayah selalu membenarkan apa yang sampean sampaikan sehingga sampean lebih senang sama ayah, sementara ibu cenderung menyalahkan bagi sampean. Soalnya biasanya orang tua itu nggak mau jelomprong anaknya, enggak, tapi anak biasanya senang salah tompong. Wong genahno jare nyalahno gitu loh, enggak khawatir. Kalau sama ibu gimana? Kayak ada yang kurang gitu. Ada yang kurang. Apakah ibu tidak menanggapi? Kan ada orang tua yang, bu aku mang koncoku ngene bah. Kan ono ibu sing ngono. Nek ngono, bu koncoku ora gak bu mang koncoku ngene. Wis gak ngerti kan anak wong. Urus anakku dhewe ono wong masak diceritani ora-ora gitu enggak? Enggak. Lu berarti kan enak. Apa yang kurang dari ibu kira-kira? Kita merasa diayakan. Kalau cerita ada yang kurang, Apakah ibu tidak menunjukkan keberpihakan kepada sampean ketika sampean bercerita? Misalnya gini, ya itu berarti kamu yang salah, pernah nggak begitu? Dan ketika ibu menyampaikan seperti itu, yang sampean rasakan apa? Mangkel. Kok ibu nyalano aku sih, kan aku anake, aku jane nek sapa? Kayak ngono. Ya, karena itu begitu. Pernah begitu? Pas masalah apa? kemarin Apa itu? yang kemarin sama temen. Oh, yang kemarin itu. Ibu mengatakan seperti itu. Wajar nggak ibu ngomong begitu menurut sampean? Gini, di posisinya ibu itu ya, kalau punya masalah, aku tahu ngadepi wali murid itu dua macam. Jadi yang satunya ini ibu yang pendidikannya bagus, yang satunya ini ibu yang pendidikannya bagus tapi cara menghadapinya kayak mak-mak yang tidak berpendidikan. Iki aku gak ngejelok nih sopo-sopo ya, itu yang tak rasakan waktu itu. Jadi ibu yang punya pendidikan yang bagus dan dia berperilaku sebagaimana seorang yang intelek itu gini, bu, ini saya nanti minta tolong ibu menanyai dua-duanya ya. Saya tak mendengarkan. Siapa tahu anak saya yang salah. Nanti saya terlanjur ngegas, ternyata anak saya yang salah, saya akan malu. Itu satu. Yang satunya, anakku gak tahu salah. Sing salah mesti iki, soalnya aku ngerti anakku karek meneng arek gini padahal saya tahu anaknya salah. Wah, ini mengembalikan situasi untuk menjadi enak ngobrol itu susah, loh. Nah, mungkin ibu sampean itu memposisikan diri begitu. Dia gak mau kisinan. Ketika sudah menyerang lawanmu, ternyata kamu yang salah. Sehingga dia memastikan dulu nih, si posisimu bener apa salah. Nek anjene salah, sudah jangan membela diri, dan itu lebih terhormat loh. Tapi nek anjene posisimu gak salah, oh ibu maju. Mungkin begitu. Jadi itu nurun nang sampean. Ini kan berarti ibu kan punya pikiran yang berstrategi, mbak. Saya harus tahu dulu nih anak saya bener apa enggak, salah apa enggak. Kalau anak saya salah, yang bisa saya lakukan adalah saya harus minta maaf. Karena itu jauh lebih berwibawa, bermartabat, daripada saya sudah salah tapi saya malah nuntut. Wah, aku gedeng nih wong akeh malah. Jadi wah, semua ini salah kakan macem. Pernah aku nangani masalah ngene ku. Sampai kompensasi ada permintaan uang, akhirnya saya cegah bagaimana caranya gak ada uang-uangan itu. Terus sebaliknya, kalau ternyata ini saya harus lihat dulu nih, anak saya salah apa enggak nih. Ternyata benar, maka ibu akan mengambil sikap. Mohon maaf bu, ini kan kalau berdasarkan cerita ini kan anak saya seperti ini. Berarti yang salah ada di pihak penjenengan. Nah, tapi tidak apa-apa meskipun kami tidak berada pada posisi salah, tapi tetap kami minta maaf. Yang namanya anak kecil. Itu jenenge bu di strategi. Nah, itu nurut di kamu. Kowe kan gak langsung budal ngono kan enggak. Tapi tahan dulu. Kayak aku butuh gini. Kita tak kayak gini, kita balik gini, kita omong gini, aku ngomong itu. Ya, coba lihat sisi positifnya. Oke. Dengan Bapak dan Ibu cenderung
cenderung ada masalah. Tapi kalau sampean sudah tahu kelemahannya apa, oh ibuku ngene, bapakku ngene, sampean sudah tahu sekarang mengambil langkahnya bagaimana. Cara pandang ke ibu nek isok mulai diganti. Itu adalah cara orang tua melindungi sampean. Percayalah. Ibumu gak tahu tripo anak disalah. Tapi ibumu juga harus mewaspadai jangan sampai kue kisinan. Wis kadung dibelani mati-matian tiba anakmu sing salah. Makanya ibu memastikan dulu. Paham maksud saya? Iya. Terus kamu senang matematika kan? Agak. Sing paling mbok senengi apa, Dok? Pelajaran sing paling mbok senengi apa? Bisa jawab. Bahasa Jawa. Wah, aku ora tau ngulang kok mbok senengi. Suka tadi suka aksara Jawa. Mbok seneng aksara Jawa. Selain itu? Itu kan gak seneng kan? Suka. Sama nih bakatnya nang IPA soalnya. Sama bakatnya nggak ke IPS. Iya, sama nggak seneng yang hafal apa, yang harus beropini, yang harus menganalisa, sama nggak seneng. Sama aku seneng sing pasti dari sini. Ya. Di beberapa poin sama lumayan tertutup banget malah. Dan sorry, ini saya tidak tahu benar apa enggak, sama sudah mulai mengenal seks dari sini. Sama sudah tahu bagaimana caranya menikmati seks, bagaimana caranya berperilaku seks dari sini. Yang mana yang menunjukkan itu ini? Gitu. Ini saya baca berdasarkan ini. Saya nggak kenal kamu tuh sebelumnya. Bahkan aku sampai kan ini kemarin kan saya sempat diminta tolong sama Priska, Mbak Yu iki ada masalah ini siapa sih masalah, nyebut namaku. Terus tadi saya tanyain iya hasilnya kemarin, Angel Mbak Yu soalnya kayak sok cerita gini saya masih ini di siare kan saya nggak tahu kamu yang mana. Wis ngene aku tak ngobrol dengan dia tapi tidak dalam posisi menyelesaikan masalah, dan saya nggak mau cari siapa yang salah. Saya pengen ngobrol sama Mbak Ayu karena saya pengen Mbak Ayu ngobrol sama saya. Nah, dari sini nih kelihatan sama sudah ada interaksi seksual. Saya nggak tahu bagaimana kamu selama ini di rumah atau di belakang. Cuma pesan saya hati-hati. Setiap jengkal tubuh sampean itu sangat berharga. Jangan pernah izinkan orang lain menyentuhnya sekalipun itu pacarmu. Ya. Jaga kebersihan. Sini sampai kaki kamu berhak mukul orang itu kalau orang itu nyentuh kamu. Jangan kasih peluang gitu. Terus karena sangat tertutup, kecenderungan sampean ini mudah depresi nih. Jadi kamu tajam sekali ke bawah, ini mudah depresi karena sangat tertutup. Mulai hari ini cari orang yang umurnya lebih dewasa, yang bisa sampai percaya untuk menjadi tempat bercerita. Kalau saat ini dengan bapak atau ibu sampean gak cocok, sampean boleh pilih di antara kami yang ada di sini, yang bisa menjadi tempat sampean cerita. Mungkin saya tuh bisa nyaman cerita kalau sama guru yang laki-laki, Bu, silakan. Selama kamu aman dan nyaman. Maksudnya aman itu gak terjadi macam-macam. Karena sampean ada potensi ini. Gitu. Interaksi seks. Gitu. Jadi cari guru yang dewasa yang bisa menjadi tempat kamu cerita dan bisa membantu melonggarkan pikiranmu. Nek menyelesaikan masalah belum tentu, tapi nek membuat kamu merasa longgar, merasa hatimu jadi lega. Ojo golek arek saumuran. Soalnya arek saumuran, sekene aku kudu bunuh diri. Yo saiki ayo ngono tambahan lek saumuran. Ya. Tapi kalau yang lebih tua dari sampean akan kasih pertimbangan yang banyak sekali. Itu jati dirinya sampean. Ahli strategi. Tegas. Tahu mana yang layak untuk difikirkan dan mana yang gak penting untuk difikirkan. Sangat tertutup. Karena tertutupnya itu cenderung gampang depresi. Jadi sampean harus cari tempat yang bisa membuat sampean nyaman bercerita. Saran saya perempuan.
karena saya takut dengan ilmu. Enak ya. Terus pemilih dalam berteman itu ndak apa-apa. Jadi nek kancamu nek kancan milih-milih, lho itu hakmu loh. Berteman memilih itu hakmu. Gak usah takut, gak apa-apa. Saya pun pilih-pilih kalau berteman. Itu dipertajam lagi ilmu pastinya. IPA-nya dipertajam, matematikanya dipertajam. Seneng bahasa Inggris tak gak? Ayo, siapa sing ngulang bahasa Inggris? Miris. Mulai kudu seneng bahasa Inggris. Eman. Lek IPA nih apik, matematikanya apik, bahasa Inggris gak apik eman. Ya. Wes, sampai saya pengen tahu cita-citamu apa sih? Dokter. Terus pas. Kalau cita-citanya dokter, senengnya ilmu pasti, juga enak IPA, pintar matematika pas. Bahasa Inggris kudu. Buh ya apa ceritanya? Sampai ngambil les kayak gimana kayak terserah. Bahasa Inggris dokter iku istilahnya akeh sing bahasa Inggris. Sampean gak iso kok piye? Ya. Dimantapkan lagi di situ. Semangatnya dimunculkan lagi. Matematika bijine kudu api. IPA bijine kudu api. Kudu digas kudu api. Ya. Terus untuk hal-hal yang gak penting kamu sudah bagus, kamu gak ngurusi itu. Jadi fokus loh. Dengan teman-teman yang sifatnya pengganggu, cukup diem, gak usah direspon. Bukan juga diremehkan ya. Sapa kan iku? Gak usah. Kita gak pernah tahu. Nanti kalau dia gede, dia posisinya pekerjaannya bagus dari kamu, kan kita izin. Ya. Jadi kalau untuk hal yang gak penting ya sudah. Selama kamu gak ada hubungannya, kamu gak dilibatkan, santai. Fokus sama tujuanmu sendiri. Sama ibu, sama bapak lebih dekat lagi. Ya, pandangan ke ibu bahwa ibu gak iso melindungi aku, gak iso kok ibu kok apa nyalana aku, pahami bahwa itu adalah cara ibu menyelamatkan kamu. Itu. Saya pun seorang ibu, Mbak. Nek sampai anakku di masalah, pasti tatar anakku di sini. Gini, awakmu sing salah kok gak segitu. Sampai ngejer. Anak saya nek dibentak-bentak, diguyu aku, tapi nek tak lo gue neplek ngomong sama ibu. Kalau sampai kejadian begini ini, sampai lapor, sampai sing salah tak, segitu. Nangis terusan, nangis diinkluk awak ngejer keringetnya metu kabeh, terus cerita sampai lambene genter. Setelah itu dia meluk saya minta maaf, dan saya kan bilang sama sampean salah nih. Ini ya ibu ya tadi ini izin mbak wong ini. Tapi kita harus hadapi. Gak usah takut, kamu gak sendiri, ibu sama kamu, kita hadapi bareng. Saya kan begitu. Harus saya tatar anak saya dulu, saya pastikan salah apa enggak. Kalau dia salah, saya gak akan menjauhi dia. Tapi saya akan bilang, saya akan ada untuk kamu, apapun yang terjadi. Ayo, kalau kamu harus minta maaf, kita minta maaf bareng, tak kuati sampai. Saya akan begitu. Ya, saya cuma bisa berharap dan mendoakan semoga Mbak Ayu jadi lebih baik lagi. Apapun yang terjadi kemarin atau bahkan apapun yang terjadi dulu. Satu masalah yang belum saya tahu, saya cuma dapat selentingan saja. Masalah bensin itu apa bensin? Katanya saya nggak pernah ngurunin. Oh gitu, bilang begitu anaknya. Padahal Saya mesti kadang kalau minta uang jajan ke ayah gitu, mesti sebagian tak kasihkan ke dia. Mungkin saya nggak bisa ngasih semua gitu, tapi cuma separuhnya. Berapa sih sama dia? Kan biasanya belinya kadang 12.000, kadang tak kasih 6.000. Ya, setengahan ya. Kok dia bisa bilang kalau nggak ngasih? Cuman taunya kalau dia bilang nggak ngasih dari mana? Dari chat salinan. Dari chat salinan. Oh kita ceritanya berawal dari salinan chat ya? Ya gitulah Pak. Ya, wis hati-hati lihat ada apa-apa ya. Karena saya lihat kalau dari sini juga sama kelihatannya anaknya sudah lumayan dewasa dibandingkan anak-anak lain yang masih jam 9 ya. Saya janji jam 9 ya. Ini jam 9 ta? Iya. Bukan Bu.
Apa? Panglet Brujing dan Waduh, dino Selasa ya iki. Tampaknya begitu. Hah? Hari ini dapat berapa, Le? Hari ini dapat berapa? Total. nota yang buat sedekah. Yang total sedekah takjil hari ini dapat berapa? Dikirim bila di grup saya. Total sama Enggak, apa gitu. semen gak eling toh? Ini hilang. Eling piro? Yang kelas kelompok B 84.000. Mudun, terus? Habis itu nonisnya 22.000. Naik, terus? Kalau habis itu yang tadi kalau 80 Total aja. Total langsung total semua. Bisa coba ures itu totalnya total. 400 Dikit lagi. 441 ada nggak salah. Oke. Hari ini aja ya. Oke. Oke, makasih. Arek kok lucu. Itu yang begitu tuh Mbak, itu deket sama ibunya, dua-duanya. Yang satunya karena memang bapaknya kerjanya di Lombok, jadi dia, Mas Diandra itu, jadi dia deket sama mamanya, sangat saling menyayangi. Terus Mas Faiz itu memang bapaknya juga bekerja, tapi dia deket sama ibunya guru SD dan sangat deket. Terus dua bunyi uniku, mulai budal sekolah gitu. Jadinya apa? Ceria-ceria. Coba sama deket lagi sama ibu. Ya, cerita dan jangan protes dengan ibu. Gusti Allah memberikan yang terbaik buat kamu ya ibu itu, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ibuku parah nggak? Ibuku lulusan SD tak mau. Dijak ngomong-ngomong gak ngerti. Tapi pada akhirnya pada saat saya dewasa, saya semakin menyayangi ibu saya. Coba kalau ibu saya dulu tuh dokter, aku lagi dikongkon ini sekolah gini lah ngono. Berhubung ibu gak ngerti. Sekarang jadinya kebalik, saya yang ngomong ibu dan saya sangat menyayangi ibu saya. Apa yang beliau mau tak turuti, mau kemana tak iyakan, diantar kemana oke, mau beli apa silakan ambil. SMP-nya apakah saya kayak kamu? Sama, suatu tegas, ketok sampai saiki judes sama laki-laki terutama. Saya paling judes, nggak bisa saya disentuh, tak gasak langsung ya aku. Itu. Terus saya kayak kamu, nggak mau mikirnya macam-macam. Saya tomboy, ikut kegiatan, saya ketua OSIS dengan ibu saya yang tidak begitu pintar. Tapi ibu saya selalu menyiapkan makan, sarapan, baju saya disiapkan, sepatu saya dicuci, kayak gitu. Pokoknya saya sekolah saya harus pintar, saya harus berprestasi. Ibu saya pengennya gitu. Apakah saya nggak pernah ngayal? Pernah. Saya kan kalau kegiatan kan sampai isak. Mulai kok sekolah nih. Isak sampai rumah ya dimarahi. Tapi saya jelaskan. Aku gak dablek sekali. Aku pulang telat karena ngurusi kegiatan selalu itu. Gitu. Ngeyel sama orang tua iya, tapi saya cepat minta maaf dan nangis. Saya paling takut nyakitin ibu saya. Soalnya saya keterima PNS itu ibuku poso dan feelingnya selalu dapat. Pakai baju yang ini nanti tesnya, ibu tak poso. Ganti berikutnya adik saya SMA, kata ujian kelulusan, seragamnya diambil, disetrika, bolong, padahal kayaknya masih bagus. Begitu adik saya berangkat, ibu saya bilang gini, kayaknya adikmu kok gak lulus matematika. Pengumuman bener, matematika nilainya 1,7, gak lulus adik saya ujian nasional. Sedahsyat itu ibunya. Ya, feelingnya dapat banget. Makanya saya sayang banget sama ibu saya. Dengan ketidaktinggian pendidikannya hanya lulusan SD. Kemana-mana minder, gak wani mlebu toko wedi. Dijak ke rumah makan gak berani. Bayangin. Jadi kalau saya ngajak ke hotel, ke rumah makan, tak suruh duduk pun ibu lenggah mriki, mundut nopo. Minta apa? Saya ngambilkan. Tapi kalau misalnya saya ajak keliling dulu ke tempat-tempat, kan kalau kita di hotel kan mami kan dituwoto gitu ya, muter gitu ya. Ayo bu keliling sih, ini buah, ini roti, ini sup, ini bubur, ini sego, ini apa salad gitu. Terus ibu nganggo sing endi gitu. Terus di apa tuh
dideloi. Oh sing iki pun ibu pun sing ora wis. Ayo golek nggon duduk di situ. Setelah duduk, ibu diterni apa mundur dhewe? Tak njukuk dhewe ambek tak mlaku-mlaku. Sudah. Saya biarkan. Karena bagaimanapun adik saya usahakan saya. Bapak saya juga begitu. Bapak saya malah stroke ringan tapi masih bisa jalan. Saya pulang kerja sore kan jam 3:30 sampai rumah. Saya baru turun dari mobil masuk rumah aja belum. Dengan jalan yang kakinya gak nyeret itu bilang, "Dok, gak pengen ajak aku melakukan bentar." Baru pulang. Kan saya masih capek ya. Kadang-kadang itu emosi belum stabil, habis capek, pengennya marah gitu. Tapi harus diredam saat itu juga. Gak pengen ngejak bapak mam nang jopo ta. Gak pengen ngejak bapak muter-muter ta. Usianya sekarang 80 tahun. Hanya minta dijak muter Jombang untuk mulih turu selesai. Sama nanti akan ada di posisi itu. Nah, yang ada sekarang disayangi, dijaga semua. Gitu ya. Boleh sampai salah deh. Tapi belakangnya ada catatannya Safa Devi. Kemarin kan Safa Devi kan di screening dari puskesmas. Terus ada beberapa gejala yang perlu kita selesaikan. Jadi saya catat poin-poinnya untuk saya tanyakan ke orang tuanya. Tapi kalau kamu mau, kamu chat aja ke saya, nanti tak foto, tak kirim ke sampean. Dengan beberapa analisa karakter sampean tak kirim ke sampean. Nanti kalau ada masalah pengen cerita, sampean mau datang ke sini duduk di depan saya silakan. Tidak apa-apa. Dijamin disimpan tak boleh simpan. Kamu boleh tanya sama teman-teman yang di sini. Tak simpan deh. Saya Bu Priska Bu Iza. Kalau sampean pesan Bu Priska nggak boleh tahu ya, Bu Priska nggak akan tahu. Kayak Bu Priska, kalau misalnya dia agak kesulitan baru ke saya. Mbak Iya aku rada angel, Mbak Iya ngadep ini. Baru ke saya. Tapi kalau dia bisa tangani sendiri ya nggak nyampe ke saya. Kalau ini karena hubungannya sama Safa, hubungannya sama yang pertama kan arahku kan saya mau minta tolong bantu Safa. Cuma pesan aja, ingat loh, Safa itu ladang pahala. Ya, jadi nggak iso ketika dia dijahili sama teman-temannya, ya dengan cara baik-baik kamu bilang jangan dia apa-apa. Gitu. Ya, wis sesi kita terlalu lama. Tapi semoga sama punya gambaran bagaimana ke depan. Hatimu longgar takkan. Setelah kita ngobrol ini, pikiranmu terbuka pandai. Kalau misalnya mulai ruwet lagi, sama kesini lagi. Ya, nanti kalau kamu mau, WA-nya malam. Bu, saya tuh punya kemampuan membaca situasi, emosi dan fisik pakai aroma. Saya bisa tahu kondisi sakit kamu apa, mental kamu sedang bagaimana, saya bisa tahu pakai aroma. Kalau kamu mau, malam kamu WA Bu Gusita. Bu, saya besok mau dites aroma. Tak tes untuk tahu kondisimu, untuk tahu diri sendiri. Itu penting, ya, supaya bisa kontrol semuanya. Yang punya ilmu di sini baru Bu Gusita. Yang punya ilmu untuk mengcoach orang yang sudah ikut pelatihannya, ikut sekolahnya, baru Bu Gusita. Yang lainnya baru. Hanya kalau misalnya mau ngobrolin apa, mau Bu saya nggak tenang, Bu saya pengen ngobrol, sini kesini dan apa, saya jamin saya jaga. Gitu, ya. Ya sudah. Sama di kelas apa? Berarti pinter ngaji. Iya toh? Sip, sudah, kamu tuh sudah sak paket bagus semua.